Ya, kita lanjutkan bagian 3 ya. Terakhir kita sudah bahas tentang konteks switch. Ini ya. Konteks switch itu buruk ya, karena menjadi overhead pada saat berpindah-pindah. Berikutnya, ini contoh bagaimana dari satu proses berganti ke proses yang lain. Jadi kita punya proses yang pertama P0, kemudian kita punya proses yang kedua yaitu P1. Ini dieksekusi, kemudian dia melakukan interrupt atau system call, jadi dia nunggu ya. Maka akan disimpan oleh si sistem operasi PCB-nya. Selanjutnya dia idle. Sebenarnya ini berlangsung bisa sangat cepat sekali ya, tidak sampai 1 detik ya. Jadi di sini kesannya idle itu lama, tapi dalam kenyataannya idle itu bisa di bawah 1 detik. Lalu kemudian ini ada proses yang pertama, proses P1 idle, lalu kemudian mau dijalankan. Maka dia akan reload dari PCB, bukan dari PCB-nya di reload ya. PCB-nya di reload lalu dijalankan. Dia mengeksekusi, lalu dia melakukan interrupt atau system call, maka dia akan disimpan state-nya dan dia idle. Sedangkan yang P0 di masa ini misalnya system call-nya udah selesai, maka dia akan reload PCB-nya dia, kemudian dia dijalankan. Nah, ini bagaimana perpindahan dari P0 ke P1 balik lagi ke P0 ya. Jadi itu yang disebut dengan perpindahan eksekusi atau context switch. Nah, proses bisa diciptakan dengan 4 event ya. Yang pertama booting. Jadi pada saat kita booting awal, si komputer akan mengeksekusi kode yang di bagian boot dan dia yang akan diletakkan di memori. Jadi proses booting itu seperti itu. Kemudian ada background, daemon ya kalau di Linux. Nah, baru ini kalau user menjalankan program, ini termasuk bagian ini. Nah, yang lain adalah proses menciptakan proses. Nah, jadi parent menciptakan child proses. Jadi ini 4 hal yang 4 hal yang membuat program itu menjadi proses ya. Nah, tadi sudah dibahas bahwa bisa saja satu proses dia membuat proses anak ya. Jadi sebutnya child process. Dan setiap proses di dalam baik Linux maupun Windows itu diberi ID yang disebut dengan PID ya. PID, proses ID. Jadi setiap proses pasti punya ID. Nah, oke. Lanjut, si proses bisa membuat child dan child bisa membuat child lagi sehingga bisa berbentuk tree ya. Nah, ini bisa antara parent dengan child ini bisa sharing resource, tapi bisa juga sharing sebagian atau bahkan tidak sharing ya. Nah, kemudian eksekusinya juga bisa bersamaan, parent dan child dikerjakan secara bersamaan. Tapi bisa juga parentnya wait ya, parentnya menunggu sampai si childnya selesai baru parentnya akan berlanjut. Oke, ini di Windows maupun di Linux mendukung sistem subproses ini ya, pembuatan proses anak. Oke, ini tadi sudah dibahas, parent bisa buat child buat lagi dan seterusnya. Ini jadi hierarki, bentuknya hierarki. Nah, seperti ini contohnya ya. Jadi kalau Linux yang sekarang sistem D ya, ini yang pasti PID-nya 1. Lalu dari situ dia akan jalankan beberapa termasuk yang base untuk command line dan seterusnya ya. Lalu di atas itu kalau kita jalankan VI, kita jalankan command line, itu akan berada di childnya si base-nya ya.
kemudian ini proses-proses lain. Jadi kita bisa lihat bentuknya tree seperti ini. Oke, lanjut. Nah, ini terminasi proses, bisa normal, bisa error, bisa fatal error. Jadi ada error lalu dia terminate secara sendiri. Jadi si program itu akan terminate, saya ada error, maka di terminate. Ada juga yang dipaksa oleh sistem operasi, kemudian adalah yang di kill ya oleh proses lain. Oke, ini penjelasan lebih rinci tentang terminasi ya. Saya pikir tapi ini lebih enak kalau sudah mulai nyoba praktek ya. Jadi lebih tahu misalnya wait itu apa. Ini spesifik, kalau di program akan lebih jelas ya. Oke. Saya pikir kita sebelum lanjut sebaiknya kita sebaiknya praktek dulu ya, praktek. Nanti modulnya coba saya perlihatkan. Kalian penjelasan sekilas tentang prakteknya. Ya, nanti di sini praktek mencakup proses dan thread. Ada penjelasannya juga. Kemudian nanti lebih memahami tentang proses ya. Kemudian ini tentang daemon. Tadi udah dibahas. Salah satu proses pembuatan itu adalah dengan salah satu proses diciptakan itu adalah daemon ya, background proses. Kemudian ini atributnya kita bisa lihat tree-nya juga. Kemudian ini cara kill proses. Kayak ini ada karikatur yang menjelaskan bagaimana kita jangan sembarangan ngebunuh parent karena dia mungkin punya child yang harus diberesin dulu. Oke, nah ini baru bagian pemrogramannya. Kita bisa dapat ID-nya, tadi udah dibahas tentang PID. Kemudian ada fork ya untuk buat child. Kita bisa lihat ada exec. Kemudian kalau nggak salah di sini juga ada sampai ke weight-nya ya, lebih jelas. Nah, ini saya pikir sebelum lanjut ke materi berikutnya ini penting untuk dicoba dulu ya prakteknya. Nah, ini ada weight yang tadi sudah dibahas supaya nanti lebih jelas seperti itu. Oke, saya pikir cukup untuk materi video kali ini. Nanti kita akan lanjutkan.